Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Materi kali ini adalah materi terakhir dari kelas 10 IPS untuk semester Gasal. Jadi mengenai interaksi sosial. Sebenarnya apa sih interaksi sosial itu? Jadi ketika kita berbicara interaksi ataupun ketika kita membahas bagaimana komunikasi di dalam masyarakat, bagaimana hubungan di dalam masyarakat, kemudian kita berbicara terhadap orang tua kita berbicara terhadap teman-teman kita, sebenarnya kita sudah melakukan sebuah interaksi. Bahkan ketika saya menjelaskan video ini, sebenarnya saya juga melakukan sebuah interaksi terhadap kalian. Nah, apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok satu dengan lainnya. Jadi kata kuncinya adalah hubungan timbal balik. Jadi ada sebuah respon. Nah, bagaimana bentuk individu dengan individu? Misal, ketika dua orang sahabat lagi bercerita mengenai permasalahannya. Kemudian individu dengan kelompok, misal ketika saya menjelaskan materi di depan kelas terhadap anak-anak kelas 10 IPS. Kemudian kelompok dengan kelompok, misal contohnya di sini adalah pertemuan dua klub sepak bola sebelum memulai pertandingan. Jadi mereka bersalaman terlebih dahulu. Nah, bagaimana saat terjadinya sebuah interaksi di dalam masyarakat itu? Yang jelas satu, harus ada sebuah kontak dan komunikasi. Lantas apa sih kontak itu? Jadi kontak itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Kontak itu ada namanya kontak primer dan kontak sekunder. Jadi kalau kontak primer adalah kontak yang terjadi secara langsung bertatap muka. Jadi misalnya ketika orang berbicara, saling menyapa dan bersalaman. Sedangkan kontak sekunder itu biasanya terjadi karena ada suatu alat atau perantara. Nah, kontak sekunder ini dibagi lagi menjadi dua. Ada namanya sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Nah, kontak sosial sekunder langsung ini terjadi ketika manakala kedua belah pihak tersebut gitu kan berkontak menggunakan media secara langsung, misalnya bertelepon atau video call. Jadi misal saya melakukan Zoom terhadap kalian gitu kan, pembelajaran, berarti saya sudah melakukan kontak sosial sekunder tetapi secara langsung. Sekundernya apa? Saya melalui perantara gitu. Sedangkan ada namanya kontak sosial sekunder secara tidak langsung. Artinya kontak sosial tersebut terjadi ketika pihak yang berkontak menggunakan pihak ketiga untuk berinteraksi atau berinteraksi menggunakan media namun tidak secara langsung berhadapan. Jadi saya tidak langsung tatap muka gitu ya. Misalnya apa? Misal saya mengirim surat kayak gitu. Jadi kita nggak tahu bagaimana ekspresi orang tersebut menulis surat, apakah dia beneran sedih, apakah dia beneran bahagia dan sebagainya. Sedangkan komunikasi biasanya kan lebih komunikasi lebih ke arah pembicaraan dan sebagainya. Nah, syarat yang kedua itu adalah komunikasi. Dalam komunikasi terjadi penyampaian dan pertukaran pesan. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur yang harus istilah terpenuhi. Satu, komunikator, pihak yang menyampaikan pesan, berarti misal saya. Kemudian komunikan adalah pihak yang menerima pesan, adalah kalian. Kemudian pesannya apa? Ada medianya enggak? Kayak gitu. Dan efek atau pengaruh dari pesan yang disampaikan. Jadi ada istilahnya inti pesan tersebut apa, dan kemudian ada respon juga nanti. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi itu ada 6. Pertama ada namanya sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Jadi kata kuncinya adalah tanpa berpikir panjang. Misalnya ketika kalian melihat sebuah iklan di televisi, dengan ya, pakailah obat ini, maka Anda akan menjadi orang yang kuat. Gitu kan, biasanya cowok-cowok nih ketika melihat sebuah film, melihat advertisement kayak gitu, kemudian membeli susu kuat, obat kuat dan sebagainya. Atau misalnya perempuan, pakailah obat pelangsing ini, nanti tubuh Anda akan langsing dan sebagainya. Kayak tanpa berpikir panjang gitu kan. Ketika kita tersugesti untuk membeli tersebut gitu kan, sebenarnya kita sudah melakukan sugesti.
Jadi kita terpengaruh oleh adanya sugesti tersebut. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi itu berbeda dengan sugesti. Kalau sugesti adalah ketika seorang gitu kan ya, pengaruhnya atau tanpa berpikir panjang kemudian terpengaruh gitu kan. Tapi kalau sugesti itu adalah lebih ke arah dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Jadi bedanya kalau sugesti adalah tanpa sadar gitu kan. Kalau motivasi orang tersebut sadar dan biasanya berusaha untuk mengkritisi. Jadi lebih dorongan ke arah hal yang baik. Misal, ketika saya memotivasi Anda, ayo nak, kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita agar kita menjadi anak yang pintar, agar kalian bisa meraih cita-cita kalian, agar kalian lebih mudah ketika menghadapi ujian dan sebagainya. Itu ya, itu namanya lebih ke arah dorongan, bukan sugesti. Kemudian ada namanya imitasi dan identifikasi. Bedanya apa, Bu? Kalau imitasi adalah tindakan kita meniru orang lain, gitu kan ya, sebagai tokoh idealnya. Tetapi biasanya yang kita tiru adalah sebagian saja, perilakunya, entah itu tindakannya, dan sebagainya. Misal ketika kamu mengidolakan artis dari Korea, gitu kan, kemudian kamu hanya meniru gaya pakaiannya, nah itu namanya imitasi. Sedangkan identifikasi adalah kita meniru secara sempurna atau mencoba menjadi sebuah identik dengan seseorang yang kita inginkan, menjadi seorang yang sama persis dengan orang yang kita inginkan. Jadi kalau imitasi sebagian, identifikasi berarti secara keseluruhan. Misal kita tidak hanya meniru gaya pakaiannya, tetapi juga meniru gaya rambutnya, gaya bicaranya, sampai bahkan mungkin kita akan mencontoh gaya perilakunya dan sebagainya. Itu namanya identifikasi. Nah, ada yang namanya simpati dan empati. Simpati adalah suatu proses orang yang merasa tertarik pada orang lain. Jadi rasa tertarik ini bisa karena rasa senang, rasa iba, dan sebagainya. Sedangkan empati adalah kemampuan atau mengambil atau memainkan peran secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Empati hampir mirip dengan simpati, tetapi ada perbedaannya. Sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional. Jadi misal empati adalah saat kita merasakan empati terhadap masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban letusan gunung berapi, gitu kan. Kalau simpati, kita akan hanya merasa kasihan, gitu kan. Tapi kalau empati, kita akan melakukan suatu tindakan juga. Jadi lebih mendalam. Jadi tidak hanya kasihan, bahkan kita juga bisa membantunya dalam bentuk donasi dan sebagainya. Jadi kalau simpati itu hanya pada tataran perasaan, sedangkan empati itu biasanya tataran perasaan ditambah dengan sebuah action atau tindakan. Nah, bentuk-bentuk interaksi di dalam masyarakat itu sebenarnya ada dua, asosiatif dan disosiatif. Jadi kalau asosiatif itu dia akan mengarah kepada hal yang bentuknya kerjasama, sedangkan disosiatif dia akan mengarah pada bentuk hal yang perpecahan, atau misalnya hal yang berkaitan dengan persaingan dan sebagainya. Nah, interaksi asosiatif pertama ada namanya kerjasama. Kita tahu kerjasama adalah misal dua orang atau lebih di mana mereka bersatu gitu kan untuk mewujudkan suatu tujuannya. Pertama, kerjasama itu ada namanya koalisi. Nah, koalisi adalah bergabungnya dua atau lebih organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Koalisi itu biasanya lebih ke arah hal politik. Contohnya adalah bagaimana sebuah partai A dan partai B berkoalisi untuk memenangkan satu presiden dalam pemutaran capres dan cawapres. Katakan seperti itu. Jadi biasanya ketika kita bicara koalisi biasanya lebih ke arah partai politik, organisasi, dan sebagainya. Kemudian ada tawar-menawar atau kita mengistilahkannya dalam bahasa sosiologi adalah bargaining. Adalah pelaksanaan perjanjian tukar menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Pada proses ini terjadi pertukaran sumber daya dalam bentuk tawar-menawar antara pihak guna menyepakati kesepakatan bersama. Jadi istilahnya adalah tawar-menawar ini tujuannya untuk mencapai suatu kesepakatan dalam bidang barang atau jasa.
Yang ketiga adalah kooptasi, yaitu penerimaan unsur-unsur baru dalam hal kepemimpinan di dalam suatu organisasi. Tujuannya unsur-unsur baru dalam suatu kepemimpinan, gitu kan ya, kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah agar organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Misalnya sebagai seorang OSIS, gitu kan ya, dia harus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinannya apa yang dibutuhkan dalam suatu organisasi OSIS itu? Misal, tegas, caring terhadap anggotanya, gitu kan ya. Kemudian disiplin dan sebagainya. Sehingga organisasi tersebut akan berjalan dengan baik. Sama nanti ketika dalam suatu negara, bagaimana seorang presiden, gitu kan ya, atau wakil rakyat, dia harus memiliki sebuah leadership, kepemimpinan yang bagus dalam menjalankan sebuah negaranya. Nah, ini dinamakan dengan sebuah kooptasi. Yang terakhir adalah joint venture. Nah, joint venture adalah kerjasama perusahaan dalam bidang ekonomi. Biasanya 2 perusahaan atau lebih dia bergabung membentuk sebuah perusahaan yang besar, ataupun dia bergabung membuat sebuah produk yang besar, kemudian diluncurkan, tujuannya untuk mendapatkan profit atau keuntungan dalam bidang ekonomi. Jadi kalau saya ulangi, kalau koalisi dalam biasanya dalam bidang partai, tawar-menawar atau bargaining dalam bidang barang dan jasa, kooptasi dalam bidang kepemimpinan, dan terakhir ada joint venture dalam bidang perusahaan. Gitu ya. Jadi tujuannya untuk ekonomi dan sebagainya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara materi ini, ada kata kunci di mana kita bisa memahami setiap istilahnya konsep-konsep di bawah tersebut. Nah, selanjutnya ada namanya akomodasi. Akomodasi itu adalah upaya meredakan sebuah pertentangan yang terjadi. Jadi di dalam suatu masyarakat, tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah sebuah konflik atau pertentangan di dalam masyarakat, apalagi kalau masyarakatnya adalah beragam. Jadi semakin banyak pendapat, biasanya memang agak susah membentuk suatu konsensus atau kesepakatan. Nah, bukan berarti tidak terjadi yang namanya kedamaian. Lantas apa caranya? Nah, caranya ini dinamakan dengan akomodasi untuk mewujudkan sebuah kondisi agar tidak terjadi namanya konflik. Satu ada namanya koersi. Sorry, ini seharusnya di bawah ya. Jadi akomodasi pertama dinamakan dengan koersi. Koersi atau coercion adalah bentuk akomodasi yang dipaksakan atau proses akomodasinya terjadi karena paksaan. Jadi misal ketika seseorang harus patuh terhadap sebuah aturan karena memang dipaksa. Jadi ketika dia melanggar, dia akan mendapatkan sanksi tersebut. Jadi tujuannya adalah agar dia taat. Jadi kalau koersi, kata kuncinya adalah paksaan. Kemudian adalah kompromi. Kompromi adalah di mana pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan. Jadi lebih ke arah legowo kalau dalam bahasa orang Jawa. Yang ketiga ada namanya konsiliasi. Adalah upaya mempertemukan pihak yang berselisih dan mencari penyelesaian bersama. Biasanya dari pihak-pihak yang berselisih tadi kita ketemukan bersama. Intinya dia minta apa, gitu kan ya. Nah, biasanya kita mengenal namanya arbitrasi dan mediasi. Bedanya di mana, Bu? Kalau arbitrasi adalah proses akomodasi yang mengundang pihak ketiga yang lebih tinggi kedudukannya dalam membantu penyelesaian masalah. Jadi misalnya ada permasalahan si A sama si B, gitu kan ya, nggak selesai-selesai. Nah, datanglah si C sebagai orang yang memberikan saran, gitu kan ya. Tetapi dia tidak hanya memberikan saran, tetapi juga sebagai pihak ketiga yang posisinya lebih tinggi, gitu kan ya, dan memberikan sebuah keputusan dalam masalah tersebut. Misalnya si A sama si B, gitu kan, penyelesaian sengketa tidak selesai-selesai. Si C ini adalah pihak ketiga, kemudian dia mengambil keputusan. Gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan arbitrasi. Yang mengambil keputusan tadi dinamakan dengan arbitrator. Bedanya apa dengan mediasi? Kalau mediasi adalah pihak ketiga posisinya netral. Jadi dia tidak mengambil keputusan, hanya memberi saran. Jadi misal si A sama si B lagi berantem, si C datang dan dia hanya memberikan saran kepada mereka, selebihnya keputusan diserahkan kepada A sama B. Kalau arbitrasi tadi, keputusan tidak diserahkan kepada A sama B, tetapi si C lah yang memberi keputusan. Bedanya di situ. Jadi arbitrasi posisinya lebih tinggi, sedangkan mediasi posisi pihak ketiga adalah netral. Kemudian ada namanya toleransi. Ini upaya akomodasi secara informal, di mana masing-masing pihak saling bertoleransi demi pemulihan hubungan baik.
Kemudian ada namanya stalemate. Adalah upaya akomodasi dengan menyeimbangkan kekuatan pihak yang terlibat. Biasanya kalau dalam buku-buku ataupun dalam sumber lain kita menyebutnya sebagai berhenti satu titik. Dalam artian adalah ketika posisi ini sangat rawan, pihak-pihak yang bertikai tersebut berhenti dalam satu titik karena mereka memiliki kekuatan seimbang. Jadi istilahnya kalaupun dia maju kena, mundur pun kena. Sehingga ngapain Bu? Ya sudah, dia akan berhenti dalam satu titik, masalah tersebut akan selesai dengan sendirinya. Gitu ya. Misalnya dalam sebuah negara X dengan negara Y. Gitu kan ya. Negara X dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Gitu kan? Tetapi negara X ini tidak bisa menyerang negara Y karena negara Y juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Negara Y juga tidak bisa menyerang ke negara X. Jadi dia akan berhenti dalam satu titik. Misalnya negara X ingin melakukan nuklir terhadap negara Y. Negara Y pun bisa melakukan hal serupa terhadap negara X. Sehingga ini bisa dipertimbangkan, kalau aku terus berantem seperti ini, posisinya siapa yang nanti akan menang. Nah, ini biasanya lebih dalam hal kondisi yang sangat kritis dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah adjudikasi, yakni penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Jadi istilahnya melalui pengadilan. Jadi kalau sebuah masalah kemudian masuk ke dalam pengadilan, biasanya disebut dengan adjudikasi. Jadi kata kuncinya adalah pengadilan. Nah, kemudian ada namanya asimilasi dan akulturasi. Kalau di SMP saya yakin kalian sudah pernah belajar mengenai asimilasi dan akulturasi. Bedanya di mana, Bu? Akulturasi adalah di mana terjadi proses dua interaksi dua budaya yang berbeda, kemudian menghasilkan sebuah budaya baru, gitu kan? Tetapi budaya lama masih ada. Contohnya adalah ketika kita ke Masjid Tiongho Pandaan, di mana di situ ada perpaduan namanya budaya Jawa, gitu kan ya. Kemudian budaya Tionghoa dan budaya Islam. Sehingga budaya tersebut berkolaborasi menjadi satu. Sedangkan asimilasi adalah perpaduan dua kebudayaan, di mana kebudayaan tersebut menghasilkan sebuah budaya yang benar-benar baru, gitu kan ya, dan menghilangkan unsur budaya yang lama. Nah, biasanya asimilasi itu yang paling mudah adalah terjadi ketika perkawinan campuran di dalam masyarakat. Jadi misalnya perkawinan etnis A dengan etnis B, atau perkawinan negara A dengan negara B. Yang terakhir adalah interaksi disosiatif. Jadi interaksi yang biasanya mengarah kepada persaingan atau bahkan perpecahan. Jadi pertama adalah persaingan atau kompetisi. Walaupun dia termasuk kompetisi, hal yang baik gitu kan, tetapi dia dimasukkan ke dalam disosiatif karena berbau tentang persaingan. Nah, proses di mana pihak yang terlibat dari bersaing memperebutkan sesuatu ingin menjadi suatu juara. Hal yang diperebutkan bermacam-macam bentuknya. Misalnya keuntungan, sumber daya, dan status. Contohnya di sini adalah misal lomba, itu kan ya dalam bidang olahraga. Kemudian ada kontravensi adalah bentuk proses disosiatif yang lebih tinggi dibanding persaingan, namun belum mencapai pertentangan. Jadi istilahnya dia posisinya menengah. Beberapa bentuk kontravensi adalah penolakan, penyangkalan, penghasutan, dan pengkhianatan. Nah, ketika kontravensi itu menjadi terbuka, terjadilah sebuah konflik atau pertentangan di dalam masyarakat. Jadi sebenarnya kontravensi itu belum terbuka, sebuah bentuk konflik di mana dia belum terbuka. Nah, yang terbuka itu apa Bu namanya? Ya konflik atau pertentangan. Jadi ada proses disosiatif di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan upaya atau menyerang lawan, sekalipun dengan cara kekerasan ataupun ancaman. Jadi misalnya konflik yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya antara etnis dan sebagainya, atau konflik demonstrasi yang berujung pada kekerasan dan sebagainya. Oke, itu aja materi saya mengenai interaksi sosial. Jika ada pertanyaan silakan dicantumkan di bawah komentar dan sebagainya. Mari kita berdiskusi bersama. Semoga kalian bisa memahami, kurang lebihnya saya mohon maaf.